Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Sungguh barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmat. Dan barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya azab Allah itu amat pedih. Mari kita bersyukur atas nikmat sehat yang masih ada dalam diri kita. Seringkali nikmat sehat tersebut kita lupakan, dan baru kita rasakan sebagai sesuatu yang sangat luar biasa ketika nikmat itu telah hilang saat kita lagi sakit. Maka bagi orang yang sedang sehat, mari kita bersyukur pada Allah, dan sesungguhnya atas syukur tersebut maka menjadi sesuatu yang menambah nikmat bagi kita. Tapi barang siapa yang tidak bersyukur, berkeluh kesah misalnya atas sakit yang kita derita, maka akan menambah sakit kita. Dan kita berarti tidak menyadari bahwa segala yang terjadi adalah ketentuan dari Allah. Orang yang beriman senantiasa menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak banyak berkeluh kesah. Sesungguhnya sakit itu adalah ujian dari Allah, sebagaimana telah datang cobaan-cobaan yang lain atas orang-orang sebelum kita, sebagaimana dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 214. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah inna nasrullahi qarib. Apakah kamu mengira akan masuk surga padahal belum datang atas kalian cobaan sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kalian? Mereka ditimpa malapetaka dan kesengsaraan dan digoncangkan dengan berbagai macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman di antara mereka, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Dari ayat tersebut kita seharusnya menyadari bahwa sakit itu adalah ujian dari Allah. Wabah juga merupakan ujian dari Allah. Yang sikap kita terhadap sakit ataupun wabah yang sedang melanda negeri kita tersebut menjadi satu aspek yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas sikap kita tersebut. Dan itu juga menunjukkan tingkat spiritualisme kita, spiritualitas kita, pemahaman keagamaan kita. Manakala kita banyak berkeluh kesah, maka itu sesungguhnya tidak akan membuat kita menjadi bertambah baik. Ketika kita sakit, maka yang harus kita lakukan adalah ikhtiar, melakukan usaha agar sakit itu hilang dari diri kita. Dan ikhtiar yang kita lakukan harus sesuai dengan ketentuan dari Allah dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Misalkan mendatangi paranormal atau dukun. Kita berobat dengan sesuatu yang dibolehkan oleh agama kita, disyariatkan oleh agama kita, dengan sesuatu yang halal, bukan dengan sesuatu yang haram. Saat sakit, kalau kita menyadari itu sebagai sebuah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya menjadikan diri kita itu akan bergugurlah dosa-dosa kita.
Lalu kalau sakit itu terus-menerus ada dalam diri kita, lalu kita bersabar, maka sesungguhnya akan semakin banyak dosa-dosa kita yang digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berusaha melakukan ikhtiar untuk kesembuhan kita, lalu belum juga Allah sembuhkan, kita bersabar, maka kita juga akan dapat pahala darinya. Bahkan bisa saja sakit itu terus berkepanjangan dan menyebabkan kita kepada batas akhir hidup kita. Itu juga bisa terjadi, renungan bagi kita bahwa sakit itu juga dekat dengan maut. Maka kita harus dekat ibadah kita meningkat. Sehingga kalaupun kita mati karena sakit kita itu, maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan jalan untuk husnul khotimah, dan kita akan masuk golongan hambanya yang kembali kepadanya dengan ridho dan diridhoi, dan semoga masuk surga. Maka upaya juga berdoa, Allahumma rabbana si'adhi bimbaksha isfi anta syafi la sifa'i illa sifa'uka sifa'an la yuhadiru saqama. Ya Allah, Tuhannya manusia, sembuhkanlah atas sakitku. Engkaulah sang penyembuh, tiada kesembuhan kecuali dari Engkau. Maka orang yang beriman juga tahu bahwa ketika kita sakit, Allah yang menyembuhkan. Fa idza maribtum fahuwa yasfin. Apabila aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkan. Maka semoga Allah SWT menjadikan diri kita menjadi orang yang bisa mendulang pahala atas sakit kita. Sekian renungan dari saya pagi hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.